Bicara tentang ibadah sehari-hari, umat Islam nampaknya tidak bisa dilepaskan dari hukum tentang najis. Ya, najis adalah sesuatu yang dipahami sebagai kotoran atau percikan, sentuhan yang bisa membatalkan dan tidak sahnya ibadah yang kita lakukan. Maka ada baiknya juga umat Islam paham akan hukum-hukum, khususnya fikih tentang najis ini. Sejatinya pembicaraan soal najis ini adalah sesuatu yang sangat penting karena akan berkaitan dengan diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Maka tak heran ada ahli ibadah yang masuk neraka karena abai akan kesucian dari ibadahnya. Tentunya ini tidak ingin terjadi kepada kita yang di ujung setiap ibadah kita adalah surga. Tidak sedikit yang paham akan tentang fikih najis ini, sehingga beranggapan tidak perlu memahaminya secara mendalam. Di pagi ini akan diulas bagaimana fikih najis yang sebenarnya, diawali dari persoalan soal buang air kecil dan definisi najis dan kotoran itu sendiri. Selamat menyaksikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, di kajian kita adalah di bab faslun masalah izalatun najasah. Akan menambah pengetahuan kita tentang ibadah kita sehari-hari. Qala wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Semua yang keluar dari depan dan belakang kemaluan kita, semuanya najis kecuali air mani. Karena pernah terjadi dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di bekas pakaiannya sisa air mani. Lalu digesek oleh Sayyidah Aisyah dan Rasulullah berangkat ke masjid sholat dengan baju itu. Artinya kalau sisa bersetubuh ada air mani itu tidak najis. Air mani tidak najis karena kita semua berasal dari mani, maka kita semua bukan najis. Najis itu belum tentu kotor. Kotor itu belum tentu najis. Najis itu belum tentu kotor. Kotor itu belum tentu najis. Bisa jadi ada seorang yang bajunya kotor. Kotor tanah. Tapi masih bisa dipakai buat sholat karena tidak ada najisnya. Karena tanah itu tidak najis. Bisa jadi orang itu tidak nampak bersih. Tapi ketika dia di toilet, kotoran air seniknya berciprat ke celananya. Baju celana itu sebenarnya tidak nampak kotoran, nampaknya bersih. Tapi pada hakikatnya celana itu najis, tidak boleh dipakai buat sholat. Jadi kotor itu belum tentu najis, najis juga belum tentu kotor. Yang keluar dari depan kemaluan kita ada 4. Pertama air seni, itu najis. Yang kedua air madhi, air madhi pakai dzal. Air madhi itu air yang putih tipis yang keluar ketika syahwat itu bergejolak. Nah ini najis. Yang ketiga ada air wadi. Air wadi itu air yang biasanya keluar di ujung ketika kita buang air kecil. Kita buang air kecil lalu di ujungnya keluar sedikit. Nah itu termasuk najis. Itu termasuk najis. Adapun yang keempat yaitu air mani tidak najis. Artinya Bapak, kalau air mani ada di sarung kita dan kita ingin sholat, sarung tidak ada yang lain kecuali itu, kita pakai untuk sholat, sarung itu masih bisa dipakai buat sholat ataupun tempat tidur kita. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun. Mencuci semua kotoran itu daripada kencing maupun kotoran-kotoran itu hukumnya wajib.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah, sering kita anggap kotoran ini yang keluar dari air seni misalnya, kita anggap biasa-biasa saja, bahkan maaf. Ada yang buang air kecil misalnya di bawah pohon atau di tempat-tempat itu terbancret ke celananya, akhirnya celananya dipakai buat sholat. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena celananya ada najis. Nabi Muhammad SAW pernah lewat di satu makam bersama sahabat. Lalu Rasulullah SAW tiba-tiba berhenti dan mematahkan pohon, lalu menancapkannya. Menancapkan ke pohon itu, berharap pohon ini bisa meringankan siksa seorang yang ada di dalam makam ini. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena dia ketika buang air seni itu tidak membersihkan dengan baik. Jadi jangan dianggap bahwasanya buang air kecil itu tidak ada siksanya. Bisa jadi itu karena tidak paham masalah buang air kecil menjadi sebab sholatnya tidak diterima karena pakaian yang dipakainya itu adalah najis. Lalu ada lagi wal awrath wajibun. Itu hukumnya wajib illa baulus sabi alladzi lam ya'kulu ta'am fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Kecuali kita punya anak kecil yang masih kecil, tidak belum makan kecuali air susu ibunya. Itu bisa dengan cara ambil air, dicepretkan saja. Kita menggendong karena pernah kejadian bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu sahabat sering membawa putra-putranya, Pak. Jadi kesunahan kita juga, kalau kita punya putra, putri, kita minta didoakan. Kita bawakan kepada orang-orang soleh. Barangkali doanya itulah yang menyebabkan diterima oleh Allah, sehingga mujurlah nasib anak kita. Ada seorang membawa putranya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW memangkunya. Dan tiba-tiba membuang air kecil putra itu, bayi itu. Yang belum makan kecuali air susu ibunya. Lalu Rasulullah SAW hanya meminta air dan memercikkannya saja. Nah, ini bukti bahwasanya air seni dari anak yang masih kecil itu hanya cukup dengan dicepretkan saja. Itu terjadi pada Ummu Qais bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa innahu wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasir minad dam wal qai. Tidak dimaaf dari sesuatu najis kecuali sedikit daripada darah dan juga nanah. Darah, nanah, najis. Kalau kita sholat ada darah dan nanah, itu sholat kita tidak sah. Kecuali memang darah itu sedikit sehingga dimaaf. Darahnya sedikit, maka itu sholatnya sah dan dimaaf. Ada selain darah juga dan qai dan apa namanya tadi nanah, itu ada juga yang sering dipertanyakan, muntah yang keluar dari mulut. Muntah dan air liur. Ini kadang-kadang di masjid ada yang tidur di masjid nih. Nah, yang tidur di masjid itu baiknya tidak tidur di sejadah. Kaidah umumnya, segala apapun yang keluar dari mulut kita itu suci. Kecuali dia keluarnya dari lambung kita. Muntah itu yang dari lambung najis. Air liur itu kalau orang Betawi bilangnya iler. Ya, air iler ya. Itu tidur di bantal kita, di sejadah masjid, ini yang ada di masjid. Air itu kira-kira keluarnya dari perut atau dari mulut? Halo? Kira-kira Pak, keluarnya dari mulut apa dari lambung?